Sumpah Ahok mengerikan. Terbukti satu persatu dipermalukan, banding ditolak, hakim perberat hukuman Munarboy. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, beliau didakwakan, divonis dalam hal ini divonis terkait dengan pasal 13, yaitu menyembunyikan informasi. Di sini dilihat dapat didengar jelas tadi settingan tanda petik adalah 3 terdakwa yang lain divonis dulu, kemudian Pak Munarman dianggap tahu terkait dengan ketiga itu, kemudian divonis terkait pasal 13C. Jadi divonis 3 tahun dan pasti kita akan banding. Jadi kalau dikatakan Munarman bukan bagian dari ISIS, aneh, karena dia sudah menyatakan sumpah setia kepada pimpinan ISIS Baghdadi yang sudah almarhum. Apa kabar kadrun-kadrun seluruh Indonesia yang lagi ngantri kena karmanya Ahok? Sabar, semua kebagian. Mereka yang pernah berseberangan dengan Ahok, banyak yang sudah berangkat duluan. Yang lain antri siapa yang di depan. Anehnya, satu persatu kelompok yang dulu berada di barisan untuk memasukkan Ahok ke penjara, kalau tidak bubar, ya orang-orangnya sekarang ada di sel. Jadi penasaran, benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Kita harus meyakini kalau doa orang yang sedang dizolimi itu begitu cepat sampai ke Tuhan dan dikabulkan. Pegiat media sosial John Sitorus turut mengungkit sumpah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam akun media sosialnya. Kali ini, ia menyinggung sumpah Ahok dengan kasus banding ex-petinggi Front Pembela Islam atau FPI, Munarboy, yang ditolak Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Diketahui, Ahok sempat menyebutkan satu persatu akan dipermalukan. Hal itu ia katakan dalam persidangan dirinya terkait kasus penistaan agama. Menurutnya, sumpah Ahok pun kembali terbukti. Karenanya, ia berharap Munarboy dapat betah mendekam di penjara. Ia pun mengatakan, banding ditolak. Hukum jadi 4 tahun penjara, sah dan terbukti sebagai pengacau. Lagi-lagi ucapan Ahok terbukti, satu persatu dipermalukan. Semoga Munarboy betah di penjara. Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Umum FPI, Munarboy, terkait kasus tindak pidana pengacauan. Hakim menilai Munarboy terbukti ikut merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana pengacauan. Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang meminta Munarboy dihukum 8 tahun penjara. Adapun dalam tuntutannya, jaksa menilai Munarboy terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana pengacauan. Kemudian, Munarboy juga dianggap melanggar Pasal 14, Junto Pasal 7, Pasal 15, Junto Pasal 7, serta Pasal 13, huruf C, UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana pengacauan. Tak terima dengan vonis tersebut, Munarboy pun mengajukan banding. Namun majelis hakim justru memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara. Artinya apa? Ada penambahan 1 tahun penjara di sana. Seperti kata pepatah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Bukannya bebas murni yang didapat, malah nambah masa kurungan penjara. Bukannya untung, malah buntung si Munarboy. Kan ngakak ya. Untung majelis hakim tak mengabulkan bandingnya. Jadi si doi biar tambah betah di penjara. Ya, meskipun Rizik sudah keluar dari penjara, tapi gerakan kadrun masih loyo alias masih kurang semangat. Lihat saja mantan laskar FPI sudah tidak segarang dulu lagi. Ibarat Rizik, presidennya kadrun. Munarboy adalah panglima TNI-nya. Kalau panglima TNI masuk bui, gimana bisa menjalankan gerakan khilafah dengan leluasa? Apalagi sekarang putra mahkota kerajaan kadrun, Anies Baswedan, lagi banyak keserimpet kasus korupsi, proyek abal-abalnya. Makin tenggelam aja tuh gerakan kadrun di tanah air. Tahu sendirilah bagaimana proyek-proyek janggal ibu kota yang mulai diendus KPK. Bukan hanya lem Aibon yang di mark up, tapi proyek anfaedah lainnya. Terutama V-Formula E yang jumlahnya fantastis. Ada juga proyek DP 0 rupiah, dugaan suap oleh pengembang reklamasi, dugaan markup jalur sepeda, korupsi dari lahan muncul sampai Pulau Gebang, dan anggaran-anggaran tak masuk akal lainnya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Jakarta 58 telah mengambil keputusan yang fatal.
Alih-alih dapat pemimpin seiman yang bisa dibanggakan, mereka justru kena karma terus-terusan, seperti Anies yang nunggu giliran karmanya Ahok. Dalam semboyannya, bahasa Sanskerta mengatakan Satyameva Jayate, yang artinya hanya kebenaran yang akan menang. Anies boleh saja dibela oleh banyak orang, atau dengan kata lain, ada yang tidak percaya kalau dia adalah manusia licin dan penuh tipu muslihat. Tapi faktanya, semesta telah membongkar satu persatu kejanggalan proyeknya. Bagaimana menurut Anda? Nelayan Muara Angke Jakarta menjerit, 3 tahun mencari keadilan, tapi tak digubris Gubernur Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Rombongan nelayan Muara Angke mencoba menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Rombongan nelayan tersebut mewakili Koperasi Perikanan Minajaya DKI Jakarta yang ingin mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. Melalui YouTube channel Refli Harun Official, mereka mengungkapkan bahwa rumah yang mereka tempati saat ini tidak ada atau tidak diberikan surat-surat terkait, tetapi hanya diberikan surat keterangan lunas saja. Untuk itu, mereka sadar dan mendesak pemerintah daerah agar memberi kejelasan mengenai rumah yang telah mereka lunasi dan tempati selama bertahun-tahun. Syarifuddin Baso, Ketua Koperasi Perikanan Minajaya DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa sudah 3 tahun lamanya mereka mengurus masalah tersebut, namun tak kunjung menemui titik temu. Syarifuddin berharap mendapat atensi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena menurutnya mereka sudah berusaha untuk bisa bertemu dengan Anies, namun selalu gagal. Rombongan nelayan tersebut juga mengaku beberapa kali ingin mencegat langsung Anies di balai kota. Namun saat mereka di sana, ternyata diketahui bahwa Anies sedang berada di luar kota, sehingga tidak bisa bertemu. Miris banget kondisi warga DKI Jakarta saat dipimpin Gubernur seiman. Mau ketemu menyampaikan aspirasinya aja susah, apalagi nagih janji kampanye yang cuman manis di bibir Anies doang. Makin tambah susah. Kita tahu bahwa selama kampanye Pilgub di DKI Jakarta, Anies ini sering jualan isu keberpihakan, jualan pribumi dan non-pribumi. Tapi nyatanya nggak berpihak pada rakyat kecil. Yang benar adalah keberpihakan pada kaum radikal dan intoleran. Ngakunya orang pribumi, tapi gayanya kayak bangsawan dari Arab. Ditambah lagi jualan manisan agama dan istilah rasis, yang ujung-ujungnya malah rasis sama warganya. Beda sama Ahok dulu saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Semasa Ahok memimpin, pintu balai kota dibuka selebar-lebarnya, sehingga warga bisa mengadukan apa saja kepada Ahok dan stafnya. Masih ingat dengan 17 keputusan yang dibuat Ahok dalam tempo singkat untuk menyelesaikan aduan warga yang dikasihinya? Masih ingat dengan Ahok yang sempatkan waktu untuk dengar aspirasi warga, meski setelahnya ia langsung menghadiri sidang tudingan penistaan agama yang mengantarkannya bertapa di Makobrimob? Jangan pernah bandingkan dengan Anies, beda kelas. Lawang perkara ketemu aja susah, alasannya sibuk. Gimana mau majuin ibu kota? Lawan Abbas aja gak mau dengar kebutuhan warganya. Ya, saya rasa dia sibuk buang-buang duit negara buat pencitraan, ketimbang bikin program yang mensejahterakan. Gitu kan, Is? Kalau Ahok maksa SKPD DKI untuk membeli bis-bis yang berkualitas internasional dengan merek yang sudah teruji seperti Mercedes dan Scania biar bisa dipakai gratis warganya, Anies bisanya ngapain? Yang ada maksa Pemprov ngutang ke Bank DKI buat proyek balapan siluman. Jadi, yang dilakukan Ahok untuk membuat layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, birokrasi, kebersihan, demi kepentingan rakyat. Situ ngapain aja nih 4 tahun menjabat? Bagaimana kalau menurut Anda?